kabar? Selamat datang kembali di channel kami, Petualangan Noah, Papa, dan Mama. Jadi teman-teman, seperti biasa aku lagi ada di mana? Di sekolahnya Noah. Bingung mau ngapain, jadi lanjut lagi bikin komen. Aku mau cerita-cerita aja nih teman-teman hari ini. Seperti yang kalian tahu, yang udah ada di judul, aku mau bagi informasi mengenai gimana sih ikut program Ausbildung yang di Jerman yang lagi rame lah, yang katanya kita bisa sekolah, yang katanya kita bisa dapat uang saku, yang kayak gitu-gitu tuh. Aku mau cerita sisi jeleknya, bukan sisi positifnya ya, biar kalian juga bisa dapat informasi dari dua sisi, dari sisi yang baik, yang orang-orang pada promo yang katanya bakalan gini bagus semua apa. Nah, aku mau cerita sisi buruknya. Jadi teman-teman, untuk ikutin program Ausbildung di Jerman itu kan kalian harus ambil sertifikasi B1 bahasa Jerman. Nah, untuk ambil sertifikasi B1 bahasa Jerman itu perjalanan kalian tuh panjang banget. Jadi kalian harus pikirkan waktu dan umur, terutama umur. Jadi untuk ambil sampai tahap B1 itu minimal ada 1 tahun persiapan untuk ambil ujian. Kalau yang ini aja deh, maksud aku bisa dicepetin, misalnya 7-8 bulan untuk ambil sertifikat nih kalau yang PD. Tapi untuk jaga-jaga kalian lebih siap, itu aku menurut pengalamannya si Samuel itu perlu waktu 1 tahun. Jadi mulai dari A1, A2, dan B1. Sebenarnya masing-masing modul itu tuh bisa selesai dalam waktu 3 bulan teman-teman. Cuman kan itu yang benar-benar intensif ya, yang intensif tiap hari les itu bisa mungkin 3 bulan. Tapi kan orang itu kan nggak bisa, ada yang bisa tiap hari les datang, ada yang ada keperluan dan kesibukan yang lain, yang itu kalian juga harus pikirin. Jadi untuk amannya, kurang lebih waktu yang digunain adalah 1 tahun untuk kalian belajar bahasa Jerman. Dan aku mau info, belajar bahasa Jerman itu tidak semudah yang kalian kira. Mungkin orang-orang banyak banget lah di sini, di Indonesia sih terutama, agen atau tempat les yang sekaligus agen atau pure tempat les bahasa Jerman. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar milih dari segi biaya, dari segi benefitnya kayak gimana, dan jangan pernah sampai kalian tertipu sama yang namanya agen. Jadi kalau kalian emang pengen ambil sertifikasi bahasa Jerman untuk program Ausbildung atau mungkin au pair atau studi yang lain, mendingan jalur mandiri. Kalau menurut pengalamannya si Samuel, lebih baik kalian ambil jalur mandiri karena itu lebih murah, satu, dan kalian nggak ada hard feeling gitu ke agen atau ke tempat lesnya mungkin. Karena menurut aku kalau misalnya kalian effort sendiri itu, kalian nanti pas dapat hasilnya itu akan lebih kena, lebih merasa senang gitulah menurut aku ya. Jadi teman-teman, aku mau cerita juga untuk ujian nih. Misalnya kalian udah siap untuk maju ke ujian, kalian udah mantap, udah latihan semua yang ada, yang dikasih sama guru kalian, dikerjain dan kalian lulus semuanya, dan kalian merasa siap. Yang pasti itu satu, kalian merasa siap untuk ujian. Jangan terpaksa, jangan buru-buru mau cepet-cepet dapat, harus siap. Karena untuk 1 kali ujian, speaking, reading, conversation, sama writing itu tuh mahal, 2.100.000 kalau nggak salah, 1 paket ujian itu. Jadi jangan sampai kalian buru-buru ujian, setelah ujian hasilnya ternyata kalian nggak lulus, itu kalian harus ngulang. Kalau ngulang memang per modul, tapi kan lumayan ya harganya ya. Lebih baik kalian siap, kalian memang betul-betul siap baru ujian, jadi sekali bayar selesai, nggak harus ngulang-ngulang. Nah, untuk kasusnya si Samuel waktu itu, dia mulai les itu dari bulan Oktober 2022
sampai 2 bulan Oktober 2023. Nah, di bulan Desember 2023 itu si Samuel akhirnya ngambil ujian dan lulus 2. Yang lulus itu adalah speaking dan writing. Tapi untuk yang membaca sama satu lagi sama mendengar itu tuh gagal. Jadi terpaksa dia harus mengulang, dan jadwal ujiannya itu kan nggak bisa yang cepet-cepet mau langsung ulang, nggak bisa, kita harus tunggu jadwal dari Gute. Jadi semua ujian sertifikasi biasanya sih yang representasi di Indonesianya yang dipakai nih sama pemerintah Jerman itu dari Gute, atau dari yang lain aku kurang tahu, tapi setahu aku ada sih. Cuman nih kasusnya si Samuel itu ngambil sertifikasi di Gute. Nah, karena gagal 2, dia mau cepat-cepat ujian juga nggak bisa, karena di Gute baru ada jadwal tuh rilis waktu itu bulan Februari. Akhirnya di bulan Februari, selama yang dia tahu dia nggak lulus, dia terus belajar untuk ambil ujian ulang di bulan Februari untuk mendengar dan membaca sama mendengar. Nah, puji Tuhannya sih lulus. Cuman setelah kalian pun mendapatkan, lulus, kalian harus legalisir ya, sertifikatnya harus dilegalisir. Dan itu kena biaya, cuman aku lupa biayanya berapa. Terus setelah kalian dapat sertifikat nih, udah nih beres nih semua sertifikatnya dapat, dan itu ternyata tidak semudah itu kalian dapat job untuk Ausbildung. Tidak semudah itu kalian mendapatkan sponsor untuk Ausbildung. Dan itu tuh susahnya, betul-betul susah. Pertama, kamu harus bikin motivation letter. Kemudian kalian harus bikin CV. Terus kalian bisa apply nih di ausbildung.de atau azubi.de atau beberapa situs atau web di mana itu menyediakan perusahaan-perusahaan nih. Ada perusahaan-perusahaan yang misalnya kalian mau cari apa, itu pasti ada perusahaan-perusahaan itu menyediakan program Ausbildung. Nah, teman-teman, tapi itu susahnya benar-benar susah sekali, sangat susah sekali, sampai si Samuel tuh bikin motivation letter sampai 3 untuk 3 bidang, hoki, hotel Fahman, sama satu lagi lager logistik, dan semuanya gagal. Padahal dia udah kayak memperbaiki dia punya motivation letter, memperbaiki dia punya CV, sampai aku kontak teman aku yang ada di Jerman untuk bantuin ini gimana gramatiknya udah bener apa belum, kata-katanya udah tepat apa belum untuk program Ausbildung. Dan itu ternyata waktu si Samuel bikin pertama kali motivation letter yang dari tempat dia belajar itu tuh kacau. Maksud aku bukan kacau karena gimana ya, maksudnya itu motivation letter yang pertama kali dia buat untuk apply itu ternyata tidak sesuai untuk program Ausbildung, karena di Ausbildung itu kalian dituntut untuk sudah bisa berbahasa Jerman dengan baik, karena akan ada sekolah kan di sana kan, dan sekolah itu kalian menggunakan pengantar bahasa Jerman. Jadi kalau dari motivation letternya masih bahasa Jermannya yang pas-pasan, itu kemungkinan besar kalian nggak akan diterima. Dari kasusnya si Samuel, dia nggak diterima sama sekali dengan motivation letter dia yang pertama ini. Akhirnya aku konsultasi ke teman aku yang di Jerman, dia bantuin untuk gramatiknya, bahkan dia benerin kata-katanya. Kadang-kadang dia juga benerin harus gimana, kasih cara lah, ini harus gimana sih susunan kalimatnya, apa aja yang harus dicantumin di situ. Nah, kita berusaha untuk bikin yang baru, diperbaiki semuanya. Ternyata setelah diperbaiki nih ya, ada nih titik terang. Jadi si Samuel dapat interview dari sebuah perusahaan di Jerman. Sayangnya pada saat interview dia punya speaking dan listeningnya kurang baik, jadi gagal di interview. Dia dapat 2 panggilan interview tapi gagal semua.
karena itu speakingnya sama listeningnya kurang. Kenapa? Karena orang Jerman itu kalau ngomong tuh bener-bener cepet. Kita kan bukan natifnya Jerman ya, jadi mau mendengar mereka ngomong itu kayaknya masih kayak aduh susah, beda banget, kecuali kita memang menggunakan bahasa Jerman setiap hari gitu loh. Dan itu dia si Samuel sempat down banget, sangat down sekali, karena dia nggak dapat support dari tempat lesnya, jadi dia harus bener-bener kerjain sendiri semua. Dan tempat lesnya itu susah banget dihubungin, bener-bener susah sekali dihubungin, bahkan nggak kasih nggak kasih saran lagi gitu, kayak yang udah deh dilepas aja, lo udah lulus ya sudah selesai. Makanya aku bilang dari awal kalian harus cari tempat tuh yang bagus, tempat lesnya yang deal dari pertamanya kayak gimana itu harus ada hitam di atas putih deh. Maksudnya menurut aku ada tanda tangan kayak ada kontrak atau apa. Soalnya kayak kasusnya si Samuel, dia tuh dari pertama nih ikut di tempat les ini, katanya tuh nanti setelah lulus akan dibantu untuk dicarikan tempat untuk Ausbildungnya. Ternyata setelah si Samuel lulus itu benar-benar dilepas sama sekali, jadi nggak ada bantuan apapun lagi gitu loh. Jadi ya rugi waktu satu, kita kecewa yang pasti, tapi kan ya hidup kan harus berjalan terus. Jadi ya kami berusaha sendiri semampu kami. Nah setelah ini nih aku balik lagi ya, setelah si Samuel dinyatakan gagal untuk wawancara, 2 kali gagal semuanya, akhirnya kami memutuskan setelah konsultasi nih ke teman kami semuanya, kita konsultasi bahwa harus diperlancar untuk bahasa Jermannya. Jadi salah satu caranya adalah mengambil kursus B2 bahasa Jerman. Nah si Samuel otomatis udah gak mungkin dia balik ke tempat les yang awal, karena kan tidak sesuai apa yang dijanjikan sampai di akhir kan. Akhirnya dia mencari guru yang lain. Kebetulan dari teman aku itu yang ada di Jerman merekomendasikan tempat untuk dia les, dan puji Tuhannya dia dapat native speaker dari Jerman untuk lesnya dia bahasa Jerman B2. Makanya teman-teman, aku mau bilang ke kalian kalau untuk dapat program Ausbildung itu susah, benar-benar susah sekali, apalagi kalian bukan resident di Jerman. Itu susah sekali karena saingan kalian adalah orang-orang dari berbagai dunia, maksudnya berbagai negara di seluruh dunia, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan terjebak dengan iming-iming bahwa untuk program Ausbildung kalian enak nih, bisa sekolah sambil bekerja dapat uang saku. Itu jangan terlalu mudah percaya. Sebenarnya waktu itu kami tuh tertarik banget karena ya itu salah satunya, karena bisa sekolah sambil bekerja. Masalahnya cuma itu aja yang kami tertariknya. Ternyata ke belakangnya itu tuh tidak sesuai harapan. Jadi sudah menunggu sampai dari tahun 2002 sampai 2024 ini gagal. Jadi si Samuel nggak jadi pergi belajar, itu nggak jadi sama sekali. Sekarang dia lagi ambil kelas B2 lagi bahasa Jerman, dan mungkin tahun depan akan mengambil sertifikasi B2 bahasa Jerman. Kenapa? Karena ternyata aku dengar dari teman-teman aku yang ada di Jerman, saat ini perusahaan itu lebih memilih orang-orang yang punya sertifikat B2 yang bahasa Jermannya itu lebih lancar. Kalau B1 tuh benar-benar basic sekali, sangat basic sekali, dan saingan kalian tuh yang ada di seluruh dunia ini, yang lain-lain tuh mungkin lebih daripada kalian, bisa jadi, karena kan kita nggak tahu nih kondisi situasi di tempat lain, mungkin mereka belajarnya lebih bagus atau gimana. Yang pasti kalau kalian mau tertarik dan mau untuk program Ausbildung, aku sih saranin untuk ikut jalur mandiri, karena jalur mandiri pun bisa, nggak perlu pakai agen atau apapun, tuh bisa banget gitu teman-teman. Nah yang penting kalau buat aku, saran buat kalian yang masih dalam proses belajar bahasa Jerman, tetap semangat, tetap percaya, tetap berdoa bahwa tujuan kalian itu akan tercapai. Begitupun aku dan Samuel, dia tetap semangat nih, dia tetap semangat mau les, memperbaiki bahasa Jermannya lagi untuk nanti bisa apply, entah dia mau nanti lanjutin kuliah atau tetap mau program Ausbildung yang dia bisa belajar sambil bekerja.
Nah teman-teman, berikut ini ya ringkasan dari aku seputar Ausbildung yang mungkin di luaran sana kayaknya oke, menarik dan lain-lain, tapi aku membagikan dari sisi negatifnya dulu biar kalian juga siap, nggak cuman dari sisi enak-enaknya aja gitu teman-teman. Nah, terima kasih udah menonton video kami hari ini ya teman-teman ya. Semoga informasi ini dapat membuat kalian lebih terbuka lah untuk masalah pilihan untuk pergi ke Jerman dengan program Ausbildung ataupun yang lain. Ya udah kalau gitu, sampai jumpa di video kami selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih. Dah.